Pada masa kejayaan Kerajaan Galuh di Tatar Sunda diperintah oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Permana di Kusuma. Ia bukan hanya penguasa wilayah yang luas, tetapi juga dikenal sebagai raja yang arif, adil, dan religius. Namun seiring waktu, Prabu Permana merasa berat menjalankan kekuasaan duniawi. Dalam hati kecilnya, ia lebih tertarik pada jalan spiritual. Setelah Prabu Permana di Kusuma memutuskan meninggalkan tahta demi bertapa di Gunung Madyang, ia menyerahkan pemerintahan kepada patih kepercayaannya, Arya Kebonan. Tapi keputusan itu kelak akan menjadi kesalahan terbesar dalam sejarah Kerajaan Galuh. Begitu kursi tahta kosong, Arya Kebonan merebut mahkota dan mengangkat dirinya sebagai Tamperan Barmawijaya. Ia menghapus nama Permana di Kusuma dari sejarah istana dan menyatakan dirinya sebagai raja yang sah. Segera setelah menjadi raja, Tamperan menunjukkan tabiat aslinya. Ia bukanlah pemimpin bijak seperti pendahulunya. Ia membangun taman rahasia di belakang istana bernama Taman Rengganis, tempat yang dijaga ketat para prajurit pilihan. Di sanalah Tamperan memelihara para wanita muda dari berbagai penjuru kerajaan. Ada yang berasal dari keluarga bangsawan, ada pula yang ditangkap dari desa karena kecantikannya. Mereka tidak sekadar dijadikan selir, melainkan hiburan pribadi sang raja. Wanita-wanita itu diperlakukan seperti boneka hidup, dipamerkan dalam pesta, dan sering dijadikan taruhan dalam permainan sabung ayam. Rakyat mulai resah. Pajak tinggi yang ditarik setiap bulan sebagian besar digunakan untuk membiayai taman rahasia ini, serta membayar pedagang dari India yang membawakan ayam jago juara dan wewangian mahal. Sabung ayam menjadi olahraga favorit raja. Ia bahkan menjadikan ayam jagonya sebagai senjata politik. Jika seorang bangsawan kalah dalam taruhan sabung ayam, maka harta, bahkan istri dan putrinya, bisa diambil oleh Tamperan. Arya Kebonan, yang kelak bergelar Tamperan Barmawijaya setelah merebut kekuasaan, bukan lelaki suci. Saat kekuasaan sudah di tangan, ia menyisir istana mencari siapa saja yang bisa memperkuat legitimasinya. Salah satu yang ia incar adalah Dewi Pangrenyep, selir cantik dari kalangan bangsawan yang pernah menjadi pelipur lara raja sejati. Pangrenyep, yang lama hidup dalam bayang-bayang Dewi Naganingrum, melihat peluang emas dalam kekacauan. Ia bersedia menjadi istri Tamperan bukan karena cinta, melainkan ambisi. Tamperan ingin tahta, dan Pangrenyep ingin menjadi permaisuri sejati, bukan hanya bayangan. Dari hubungan inilah lahir Haryang Banga, anak pertama Tamperan, yang diklaim sebagai pewaris sah karena lahir di bawah kekuasaan Raja Baru. Tapi di istana, bisik-bisik menyebar. Anak itu bukan keturunan sah dari garis Prabu Galuh, melainkan anak dari perebut kekuasaan. Sementara itu, Dewi Naganingrum, istri sah Prabu Permana, hidup terasing dalam ruang dalam istana. Ia tak pernah mau bersentuhan dengan Tamperan. Dalam hatinya, hanya sang suami yang sah yang pantas menyentuh tubuhnya. Namun kecantikannya tak pernah pudar. Dan ini membuat iri dan takut Pangrenyep. Ia sadar, selama Naganingrum masih ada, tahta permaisuri sejati tak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Maka ia pun menyusun siasat jahat. Suatu hari, para tabib istana menyampaikan bahwa Dewi Naganingrum sedang hamil. Tamperan heran, sebab ia merasa tak pernah menyentuh perempuan itu. Pangrenyep pun membisikkan racun di telinga suaminya. Itu bukan anakmu, Baginda. Aku mendengar ia sering disambangi lelaki malam-malam. Mungkin anak itu bukan manusia. Mungkin itu anak anjing. Fitnah itu mengguncang istana. Tanpa bukti, Tamperan yang telah buta oleh ambisi dan syahwat, mempercayainya. Ia memanggil tabib dan menyuruh mereka menyelidiki kandungan Dewi Naganingrum. Sang tabib yang takut dihukum, mengatakan apa yang ingin didengar raja.
"Benar, Tuan, yang dikandung bukan anak manusia." Tamperan murka. Di hadapan para pejabat istana, ia mengumumkan bahwa Dewi Naganingrum telah mengandung anak siluman dan harus dibuang agar tidak mencemari darah kerajaan. Ia diperintahkan dihukum mati diam-diam. Tapi di antara para prajurit, masih ada yang setia pada Raja Lama. Batara Lengser, pengasuh tua kerajaan, tak percaya fitnah itu. Diam-diam ia menyusun rencana menyelamatkan Naganingrum. Di malam gelap, saat Naganingrum dibawa keluar istana dengan kereta tanpa pengawal utama, rombongan disergap oleh pasukan rahasia yang dipimpin Batara Lengser. Dewi Naganingrum diselamatkan dan disembunyikan di tengah hutan dekat sungai Citandui. Disinilah, dalam gelap dan sepi, ia melahirkan seorang bayi lelaki dengan tanda lahir bercahaya di dada. Lengser terkejut, sebab menurut naskah kerajaan, hanya keturunan raja sejati yang memiliki tanda lahir seperti itu. Namun keadaan tak memungkinkan membesarkan bayi itu di istana atau hutan. Maka Lengser meletakkannya dalam sebuah keranjang bambu dan menghanyutkannya ke sungai Citandui. Ia percaya Tuhan akan menjaganya. Bayi itu kemudian ditemukan oleh sepasang petani tua yang tak memiliki anak. Mereka menganggapnya anugerah dari langit dan menamakannya sesuai penglihatan pertama sang bayi, Ciung Wanara, karena ia melihat burung ciung dan kera di dahan pohon kala pertama membuka mata. Sementara Ciung Wanara tumbuh dalam pelukan cinta sederhana di desa, di istana, Haryang Banga dibesarkan sebagai putra mahkota. Ia diajari ilmu silat, seni perang, dan politik sejak kecil. Tapi dari kecil pula, ia dibayangi gosip bahwa ayahnya merebut kekuasaan, dan bahwa dirinya bukan anak raja sejati. Ia tak pernah tahu kasih sayang dari sang ayah, yang lebih sibuk menyabung ayam, berburu wanita, dan mabuk kekuasaan. Raja Tamperan punya selusin selir. Banyak diantaranya adalah gadis desa atau penari yang dibawa paksa. Ia membangun taman rahasia di belakang istana, Taman Rengganis, tempat para wanita disimpan dan digilir layaknya koleksi. Rakyat mulai gelisah. Bahkan bangsawan mulai berbisik-bisik menyebut sang raja sebagai Prabu Parana, Raja Gila Perempuan. Ketika rakyat menderita karena pajak tinggi, raja justru mengadakan pesta sabung ayam berhari-hari. Ketika petani mengeluh kelaparan, sang raja membeli ayam jago dari India dan membangunnya sangkar emas. Haryang Banga melihat semua ini dan diam. Ia tidak tahu apakah harus setia kepada ayahnya, atau mulai mempertanyakan dari mana dirinya berasal. Waktu berlalu, Ciung Wanara tumbuh dewasa. Dengan bimbingan ayah angkatnya dan para resi di gunung, ia mempelajari ilmu kanuragan, sastra, dan kepemimpinan. Ia tidak tahu asal-usulnya sampai Batara Lengser, yang diam-diam mengawasi, mengungkapkan kebenaran padanya. Ciung Wanara terkejut. Ia bukan hanya anak petani, tetapi anak raja sah yang difitnah dan hampir dibunuh. Darahnya mendidih. Ia bertekad untuk kembali ke Galuh, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menegakkan kebenaran yang telah dihancurkan oleh fitnah dan syahwat. Ia tiba di Galuh dengan identitas tersembunyi. Dalam sebuah turnamen sabung ayam besar yang diadakan oleh Tamperan, Ciung Wanara ikut bertanding. Ia membawa ayam jagonya yang bernama Si Jambon. Ayam ini mengalahkan semua lawan, termasuk ayam kesayangan raja. Dalam pertaruhan terakhir, Ciung meminta agar jika ia menang, ia diberi izin untuk meminta satu permintaan apapun kepada raja. Tamperan menyetujui. Saat Ciung Wanara menang mutlak, ia mengungkapkan jati dirinya. Ia meminta agar Tamperan turun tahta dan mengakui semua dosa dan fitnah yang telah diperbuatnya terhadap Dewi Naganingrum. Tamperan terkejut. Rakyat pun gempar. Ketika Batara Lengser maju dan menyampaikan kesaksian bahwa Ciung Wanara memang anak Prabu Permana,
banyak bangsawan berbalik mendukungnya. Dewi Naganingrum dibawa keluar dari pengasingan. Tamperan tak punya pilihan selain menyerah. Ia dijatuhi hukuman pengasingan. Sementara itu, Ciung Wanara membagi kerajaan menjadi dua. Ciung Wanara memimpin di bagian timur. Haryang Banga, saudara tirinya, diberi bagian barat. Kisah Tamperan Barmawijaya bukan hanya kisah tentang perebutan kekuasaan, melainkan peringatan tentang bahaya fitnah, syahwat, dan kekuasaan yang disalahgunakan. Dari taman rahasia penuh selir, hingga sabung ayam yang menentukan nasib kerajaan, semua menunjukkan betapa kekuasaan bisa menjerumuskan manusia jika tidak dibarengi moral dan spiritual. Ciung Wanara menjadi simbol bahwa kebenaran bisa ditutupi, tapi tidak bisa dikubur selamanya. Ia muncul dari sungai, dari rahim perempuan teraniaya, untuk menuntut keadilan dan menebus darah yang ternoda. Dan bagi kita hari ini, legenda ini bukan hanya dongeng, tetapi refleksi, bahwa kebenaran, meski dihanyutkan, selalu menemukan jalan untuk kembali.